Di dunia ini, manusia hidup berdampingan dengan jiwa-jiwa hewan. Seorang pria berjubah berjalan di tengah hutan gelap, dikelilingi tatapan tajam makhluk buas. Dengan lentera di tangannya, ia melangkah hati-hati, sementara bayangan raksasa mengepakkan sayap dari atas. Di langit senja, seorang pemuda memanggil seekor burung besar. Sayap hitamnya terbentang lebar, siap bertarung di sisinya. Inilah kekuatan seorang master yang mampu memanggil jiwa hewan untuk berjuang bersama. Namun, dari tengah laut gelap, muncullah sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Mimpi Buruk. Di bawah langit merah berkilat petir, berdiri sebuah bangunan besar yang penuh noda darah. Di sekelilingnya, sosok berjubah hitam menjaga dengan lingkaran sihir yang menyala di bawah kaki mereka. Di dalam, ratusan orang berkumpul, wajah-wajah muda dipenuhi ketakutan. Beberapa di antaranya saling berpegangan dengan wajah cemas dan bingung, terjebak dalam kerumunan yang sesak. Cahaya lingkaran sihir memancar tenang. Tubuh para penjaga berjubah hitam dipenuhi cahaya hijau yang berputar di sekitar mereka. Di tengah kerumunan, anak-anak yang ketakutan, seorang pemuda berambut putih berdiri dengan tatapan serius. Dialah Cumu. Dengan suara tenang, ia menjelaskan bahwa dirinya telah ditangkap dan dibawa ke Pulau Mimpi Buruk selama beberapa hari. Semua anak-anak di sini hanyalah subjek percobaan. Dan kini, ia tengah menghadapi eksperimen pertarungan ke-10 yang harus dijalaninya. Seekor makhluk buas dengan taring tajam dan tubuh menjulang tinggi muncul, dipenuhi cahaya sihir yang mencekam. Cumu menatapnya tajam, menyadari bahwa lawan yang harus mereka hadapi bukan manusia, melainkan jiwa hewan yang dipanggil oleh seorang master jiwa hewan. Eksperimen berdarah ini ada untuk merangsang pertumbuhan jiwa hewan khusus, agar mereka berubah menjadi jiwa hewan jahat. Jiwa hewan jahat dijelaskan sebagai sesuatu yang unik dalam sistem jiwa hewan. Jika pertumbuhan sang pemilik lebih lambat daripada jiwa hewan, maka jiwa pemilik itu sendiri akan dimakan oleh jiwa hewan yang ia miliki. Cumu menceritakan bagaimana dirinya dan anak-anak lain ditangkap, dibawa ke Pulau Mimpi Buruk, lalu dipaksa menandatangani perjanjian jiwa dengan jiwa hewan jahat. Bagi mereka, pilihannya hanya satu, dimakan atau dibunuh oleh jiwa hewan yang mereka ikatkan. Cumu menatap dengan tekad, membara. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi, aku harus bertahan. Di atas menara kayu, seorang penjaga berwajah dingin berdiri. Suaranya menggema menusuk malam. Ia mengumumkan bahwa tes kebugaran hari ini bukan sekedar ujian biasa, melainkan masalah hidup dan mati bagi mereka semua. Ratusan anak yang dikurung menegakkan tubuh, sebagian pucat, sebagian gemetar. Lalu suara itu kembali terdengar lantang, menegaskan bahwa hanya 50 orang yang akan diizinkan melanjutkan pelatihan di tempat itu. Artinya, setengah dari mereka pasti akan mati hari ini di ujian yang kejam itu. Di hadapan para anak yang terjebak di Pulau Mimpi Buruk, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tatapan bengis. Dialah pemimpin dekan Cao Yi, orang yang memegang kendali penuh atas tempat kejam ini. Dengan suara lantang, ia berteriak seakan menikmati penderitaan yang akan segera terjadi. Haha, nikmati manisnya kematian. Hanya mereka yang terbiasa berada di ambang hidup dan mati yang layak memasuki istana mimpi buruk. Tak lama kemudian, dari dalam kegelapan, terdengar raungan mengerikan. Sosok raksasa dengan mata merah menyala melompat ke arena. Seekor serigala iblis dengan taring tajam dan cakar mematikan. Hewan buas itu mengaum ganas, siap menerkam siapapun yang tak sanggup bertahan dalam ujian maut ini. Serigala iblis itu menerjang dengan kecepatan mengerikan. Cakarnya yang tajam langsung mencabik tubuh seorang anak malang. Jeritan panik terdengar, darah memercik ke tanah, membuat yang lain gemetar ketakutan. Anak itu menjerit histeris, matanya dipenuhi teror. Aku tidak ingin mati. Raungan ganas serigala pemburu membuat suasana dipenuhi jeritan anak-anak. Mereka berlari tunggang langgang, wajah pucat dan mata berlinang air mata. Sebagian menjerit memanggil ibunya dalam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Cumu bergumam. Serigala pemburu adalah jiwa hewan dari jenis binatang buas, bagian dari dunia binatang,
dan termasuk dalam klan serigala. Dilihat dari warna bulu serta bentuk tubuhnya, kemungkinan besar mereka telah mencapai tahap 8. Sementara yang lain panik. Sosok berambut putih Cumu berdiri dengan tatapan tajam. Ia menyadari betul bahwa makhluk buas ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Cumu menatap ganas ke depan, keringat bercucuran di wajahnya. Namun sorot matanya penuh tekad. Berburu serigala di tahap 8 sama saja dengan melawan pria dewasa yang memegang pisau besar, pikirnya geram. Ia sadar untuk bertahan hidup menghadapi serigala pemburu ini bukanlah pilihan yang mungkin. Jika kau tidak bisa melawan mereka, maka satu-satunya cara adalah menemukan jalan untuk menghindari serangan sebanyak mungkin. Cumu berlari sekuat tenaga, debu mengepul di sekelilingnya. Puluhan anak lain juga berusaha menyelamatkan diri. Wajah mereka pucat pasi, namun naas. Jeritan memilukan pecah di belakang. Satu demi satu tubuh kecil terhantam cakaran buas. Darah mengalir deras memenuhi tanah yang sebelumnya kering. Sampai 50 anak terbunuh terlebih dahulu. Bisikan kejam itu terus terngiang di telinga Cumu menyayat batinnya. Di tanah yang becek oleh darah, jasad-jasad kecil berserakan. Tubuh seorang anak terkapar, matanya membelalak kosong, darah mengalir dari lehernya. Dua pria berjubah hitam berdiri di balik pagar kayu. Tawa dingin mereka memantul di udara. Mata mereka berkilat puas, seolah menikmati penderitaan yang terjadi di depan mata. Cumu terus berlari, langkah kakinya berpacu dengan anak-anak lain yang masih hidup. Napasnya memburu, sementara bayangan kematian seolah terus mengejarnya. Langkah-langkah berat bergema di tanah, tubuh mereka bergerak panik di bawah langit yang kelam. Di kejauhan, Cumu berlari sejajar dengan seorang anak berambut pirang. Tatapan anak itu tajam, penuh dengan keyakinan yang berbeda dari yang lain. Di antara semua anak yang dikirim ke pulau ini, dia disebut sebagai salah satu yang memiliki bakat terbaik, gumam Cumu dalam hati. Cumu menoleh sekilas melihat Zhu Sengmo yang berlari tenang di sampingnya. Cumu mencoba memperingati Zhu Sengmo agar melihat ke belakang. Tapi, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram kuat tangan Cumu dari samping, menarik Cumu tanpa peringatan. Tubuhnya terhentak keras. "Serigala!" teriak Cumu dengan mata terbelalak. Dalam sekejap, seekor makhluk buas menerjang dari kegelapan. Rahangnya terbuka lebar, taring-taring tajam siap merobek tubuh mungil di depannya. Cumu hanya bisa menatap ganasnya hewan itu. Jarak mereka kini tinggal sejengkal. Cakar tajam serigala raksasa itu menyambar, hampir merobek tubuh Cunmu. Dengan refleks, ia berguling ke samping. Tubuhnya terlempar keras menghantam lantai dingin. "Ah!" rang Cumu. Giginya terkatup rapat menahan sakit. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, ia langsung bangkit dan berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah, jantungnya berdetak begitu cepat seolah akan meledak. Namun di belakang, raungan buas kembali terdengar. Serigala itu mengejarnya, matanya merah menyala, liur menetes dari taring tajam yang siap merobek mangsanya. Mata Cumu melebar, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Dengan panik ia menyadari makhluk buas itu datang dari belakang. Serigala raksasa menerjang cepat, cakar tajam itu menghantam tubuh Cumu. Suara robekan terdengar jelas, darah muncrat dari luka yang dalam. Wajah Cumu menegang, tubuhnya terhuyung, sementara rasa sakit menusuk ke seluruh syarafnya. Mata Cumu membelalak, wajahnya penuh darah dan keringat. Napasnya terengah, rasa sakit dari luka cakaran masih membakar tubuhnya. Namun serigala itu tak berhenti. Bau darah justru membuatnya semakin beringas. Dengan raungan mengerikan, makhluk buas itu membuka rahangnya lebar, menampakkan deretan taring tajam, siap melahap Cumu yang sudah terluka parah. Serigala buas itu menekan tubuh Cumu dengan kekuatan penuh. Rahangnya terbuka lebar, siap mengoyak. Mata Cumu yang penuh darah menatap ke atas. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan rasa putus asa mulai merayapi hatinya. Namun tepat saat cakar dan taring itu hendak menembus tubuhnya, sebuah teriakan lantang menggema di udara. "Berhenti!" Suara bentakan yang menggelegar itu menggema di seluruh arena, membuat makhluk buas itu terhenti seketika. Dari atas panggung, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tatapan dingin, seolah mengawasi jalannya pertempuran tanpa sedikit pun rasa iba. Tanah penuh mayat dan darah. Tubuh-tubuh kecil berkelimpangan tak bernyawa. Hanya beberapa anak yang masih bernapas terengah,
berusaha bangkit dari keputusasaan. Cumu, tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah, bertumpu pada tangannya sendiri. Napasnya berat, matanya berkilat di tengah kegelapan. Meski tubuhnya hampir runtuh, tekadnya belum padam. Choi Yoi berdiri di atas panggung. Suaranya menggema menembus kegelapan malam. Ia mengumumkan bahwa kini hanya tersisa 50 orang yang selamat di pulau itu. Namun itu pun hanya sementara. Mulai besok semua yang tersisa harus bergerak sendiri menangkap jiwa hewan dan menandatangani perjanjian jiwa untuk dijadikan senjata dalam pertempuran. Dengan senyum dingin, Choi Yoi menegaskan, pertempuran berdarah berikutnya akan segera dimulai. Sorak-sorai bercampur tawa putus asa terdengar di antara anak-anak yang masih hidup. Sebagian tertatih, sebagian menahan luka. Mereka dipaksa kembali ke tempat masing-masing dengan satu kesadaran pahit. Mereka selamat hanya untuk sementara. Cumu akhirnya roboh. Tubuhnya jatuh berlumuran darah ke tanah yang dingin dan kotor. Pandangannya mulai kabur. Kesadarannya nyaris hilang. Choi Yoi hanya menatapnya singkat, mengeluarkan suara lirih seolah menimbang sesuatu lalu meninggalkannya begitu saja. Malam yang mencekam itu pun berlalu, berganti dengan sinar matahari pagi yang menembus kabut gelap. Dari balik tembok batu yang menjulang, sebuah benteng besar berdiri kokoh. Ki ruangan dengan langkah penuh hormat, lalu segera berlutut di hadapan pria yang berdiri membelakanginya. Dengan suara berat ia memberi salam. Bawahan memberi hormat kepada pemimpin Xia. Pemimpin Xia perlahan berbalik, sorot matanya tajam menembus bayangan ruangan. Dengan nada datar namun syarat wibawa, ia bertanya, "Cao Yi, apakah bocah yang aku lempar ke sini sudah mati?" Cao Yi menunduk rendah, suaranya terdengar ragu. "Untuk saat ini," jawabnya, "bocah itu belum mati." Pemimpin Xia tetap berdiri tegak di depan jendela, menatap keluar dengan tenang. Ia mengungkapkan bahwa menurut informasi, bocah itu hanyalah anak biasa dari keluarga Chu. Namun kenyataan berbeda. Ia mampu menahan racun White Nightmare yang ditanamkan dalam tubuhnya dan tetap hidup. Hal itu jelas membuatnya curiga. Aoi mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya menyiratkan kelicikan. Dengan nada licik ia bertanya, mengapa mereka tidak langsung membunuh bocah itu saja agar pemimpin Xia bisa memberikan jawaban jelas kepada majikannya. Pemimpin Xia tersenyum tipis, matanya berkilat penuh perhitungan. Ia menatap sosok besar dengan tanduk melengkung dan aura api biru yang menyala garang. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, ia berkata bahwa bocah itu tidak perlu dibunuh. Biarkan saja ia tumbuh, karena ternyata anak itu masih menyimpan sedikit kemampuan. Pemimpin Xia memutuskan untuk membiarkan bocah itu terus memelihara White Nightmare. Ia ingin melihat sendiri sampai sejauh mana bocah itu mampu bertahan hidup. Di tepi tebing yang diterpa ombak, burung camar terbang rendah melewati laut yang berkilau diterpa sinar matahari. Tak jauh dari sana, sebuah perkampungan sederhana tampak tenang di bawah langit cerah. Namun di salah satu sudut desa, sekelompok anak berkumpul, melingkari tubuh seorang anak yang tergeletak tak sadarkan diri. Itu adalah Cumu. Tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Salah satu anak menatapnya ragu, lalu bertanya dengan nada dingin, "Apakah anak ini sudah mati?" Salah satu anak menatap Cumu dengan wajah cemas. Ia berkata bahwa darah yang keluar begitu banyak. Ia khawatir Cumu tidak akan selamat. Tiba-tiba, Zhu Shengmo muncul sambil membawa sebuah wadah, lalu berseru agar yang lain menyingkir. Air dituangkan dengan cepat, membasuh tubuh Cumu yang berlumuran darah. Seketika tubuh Cumu tersentak keras, matanya terbuka dengan penuh rasa sakit. Zhu Shengmo mengangkat ember dengan wajah puas, lalu menegaskan kepada yang lain bahwa Cumu masih hidup. Cumu perlahan membuka matanya, tubuhnya gemetar lemah saat berusaha bangkit. Anak-anak di sekitarnya menatapnya dengan raut terkejut. Zhu Shengmo mendekat sambil menundukkan wajah, tersenyum menyeringai. Dengan nada mengejek ia bertanya, "Mengapa Cumu menatapnya seperti itu?" Zhu Shengmo meraih rambut Cumu dengan kasar, lalu menunduk sambil berbisik dingin. Ia mengejek bahwa Cumu mungkin takut dengan nightmare yang bersemayam di dalam dirinya. Justru karena itulah Cumu punya cukup waktu untuk membenci hal-hal seperti ini. Zhu Shengmo tersenyum sinis,
menambahkan bahwa Cumu terlalu lemah, apalagi ketika mimpi buruk itu benar-benar mulai melahap jiwanya. Dengan tawa menghina, Zhu Shengmo berkata bahwa Cumu akan menyesal karena tidak mati dicakar serigala berburu, sebab yang menantinya jauh lebih menyakitkan. Dengan tubuh penuh luka, Cumu menatap ke depan dengan mata membara penuh amarah. Ia menggertakkan gigi, berteriak dalam hati bahwa cepat atau lambat, Zhu Shengmo pasti akan menerima balasan darinya. Namun, tubuhnya yang lemah tak mampu menopang semangat itu. Beberapa langkah kemudian, ia terjatuh keras ke tanah. Wajahnya menghantam bumi yang dingin. Di kejauhan, burung-burung berterbangan di bawah langit biru. Sementara sebuah rumah kayu sederhana berdiri sunyi di tepi desa. Dari balik jendela rumah itu, sepasang mata tajam memperhatikan, menyimpan sesuatu yang tak kalah dingin dari tatapan Cumu sendiri. Di dalam sebuah kamar kayu sederhana, Cumu masih terbaring lemah di ranjang, tubuhnya dipenuhi perban. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang gadis berambut merah muda, Tingyu, masuk sambil membawa ember. Ia tersenyum lega, lalu berseru, "Akhirnya kau bangun juga." Narasi menyelipkan keterangan, Tingyu dan Cumu ditugaskan di ruangan yang sama. Mendengar suaranya, Cumu membuka mata menoleh, pelan dengan wajah pucat. Dengan nada lemah namun sarkastis, ia berkata lirih, "Tingyu, kau tidak mati." Tingyu meletakkan ember dengan wajah kesal, lalu melampiaskan kekesalannya pada Cumu. Ia membentak bahwa jika dirinya mati, siapa lagi yang akan mengoleskan obat untuknya. Beberapa saat kemudian, ia mendekat dengan nada lebih lembut, menanyakan apakah Cumu masih merasa sakit. Cumu hanya tersenyum tipis. Meski tubuhnya masih penuh perban, ia berkata perlahan bahwa keadaannya sudah jauh lebih baik, lalu mengucapkan terima kasih. Tingyu pun bersandar sambil menatapnya, kemudian berkata dengan nada serius namun polos, bahwa hari ini ia sudah membantu Cumu. Jadi kelak jika dirinya berada dalam kesulitan, maka Cumu juga harus membantu. Ia bertanya dengan nada manja, apakah itu tidak apa-apa? Cumu berusaha duduk meski tubuhnya masih penuh perban. Wajahnya menahan sakit. Dengan suara pelan ia bertekad, "Aku akan mencoba yang terbaik." Ia menoleh ke arah Tingyu yang berada di dekatnya, lalu bertanya dengan mata lelah, "Berapa lama aku tertidur?" Tingyu menghela napas kemudian menjawab, "Sudah sekitar 3 hari." Cumu yang baru saja berdiri dari ranjang langsung meraih bajunya bersiap untuk keluar. Tingyu kaget dan menahannya. "Kau belum sembuh, kemana kau akan pergi?" Dengan sorot mata penuh tekad, Cumu menjawab singkat, "Kompetisi akan segera dimulai, dan aku harus menangkap jiwa hewan sesegera mungkin." Tingyu tersenyum cerah dan berkata penuh semangat bahwa ia akan pergi bersama Cumu agar bisa saling membantu. Namun Cumu melangkah tenang, tatapannya dingin. Ia menolak dengan suara tegas, mengatakan lebih baik mereka pergi sendiri-sendiri. Jika mendapatkan jiwa hewan yang bagus, tidak mungkin membaginya menjadi 2. Tingyu terdiam, wajahnya cemas. Ia menunduk dan mengaku hanya ingin mengikutinya, karena ia tidak bisa mempercayai orang lain. Cumu berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan tajam. Suaranya meninggi penuh emosi. Ia berteriak bahwa dirinya tidak layak untuk dipercaya. Tingyu mengepalkan tangan, wajahnya memerah karena kesal. Ia berteriak lantang, mengatakan bahwa jika mereka menemukan jiwa hewan yang bagus, Cumu boleh mengambilnya untuk dirinya. Sementara itu, di bawah cahaya matahari yang menembus rimbun pepohonan, Cumu berjalan sendirian, memasuki hutan yang tenang, tanpa menoleh ke belakang. Cumu berlari cepat menembus pepohonan, langkahnya mantap menuju arah yang ia tuju. Ia melompat ringan di atas batu besar, matanya menyapu sekitar. Dalam hati ia mengingat jalurnya. Jika perhitungannya benar, ia akan mencapai pulau bagian dalam lewat hutan ini. Meskipun penuh bahaya, di sanalah jiwa hewan yang jauh lebih kuat berada. Tak lama kemudian ia berhenti di depan deretan semak berduri yang rapat. Cumu menatap tajam dan bergumam pelan, "Ini adalah hutan berduri." Tiba-tiba sesuatu melilit kaki Cumu. Sulur berduri mencengkram kuat, menarik tubuhnya ke depan. Ia terjatuh keras ke dalam semak penuh duri. Tubuhnya tersayat, rasa pelih menyebar dengan wajah tegang dan darah menetes. Cumu mencabut pedangnya, ia mengeram kesal menyadari jebakan ini. "Sial, ini!" serunya sambil berusaha membelah duri yang mengurungnya. Cumu berhasil melepaskan diri dari duri yang menusuk. Namun tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara oleh sulur berduri yang melilit kakinya.
Di depannya muncul makhluk besar dengan tubuh menyerupai batang tanaman, dipenuhi duri tajam dan wajah menyeramkan dengan mata merah menyala. "Iblis duri!" teriak Cumu, matanya membelalak. Makhluk itu adalah predator tanaman, hidup di hutan berduri, dan terkenal memangsa makhluk yang melintas. Ia termasuk karnivora ganas di kerajaan tanaman. Dengan cepat, Cumu mengayunkan pedangnya, membelah sulur yang mencengkramnya hingga putus. Sulur berduri yang sudah terpotong menggeliat liar. Namun iblis duri tak berhenti. Beberapa sulur baru menghantam ke arah Cumu dengan kecepatan mengerikan. Cumu terjatuh ke semak berduri, tubuhnya penuh luka goresan, napasnya berat tapi matanya tetap tajam memegang pedang erat-erat. Ia bersandar di antara semak, mendengar suara gesekan sulur yang mendekat. Wajahnya tegang, otaknya berpikir cepat mencari celah untuk melawan. Tiba-tiba sulur tebal melesat dari atas, menghantam tanah tepat di tempat Cumu berdiri. Ledakan duri membuat debu dan serpihan berterbangan. Cumu berlari secepat mungkin, memanfaatkan celah yang terbuka akibat serangan sulur berduri. Ia menyeringai tipis sambil berpikir cepat. Bagus, serangan duri setan benar-benar membantuku membuka jalan. Tanah bergetar saat sulur raksasa menghantam ke belakangnya. Ia tak berani menoleh, hanya fokus pada jalan yang semakin menanjak di depannya. Namun suara gesekan yang familiar terdengar lagi. Sulur hijau penuh duri merayap cepat ke tanah, melesat ke arah punggung Cumu dengan niat mematikan. Cumu menjerit kaget saat sulur berduri menghantam tanah di belakangnya, meledakkan pecahan tanah ke udara. Getaran hebat membuat pijakannya goyah. "Ah!" teriaknya. Tubuhnya melayang tanpa kendali melewati celah semak berduri. Di bawah sana, jurang hijau menganga. Cumu terjun bebas, angin menerpa tubuhnya, sementara pedangnya ikut jatuh bersamanya. Cumu membuka matanya perlahan, menatap langit biru yang terbentang di atasnya. Wajahnya datar seakan tak percaya ia masih bernapas. Tiba-tiba ia tersadar, tubuhnya menggantung di atas pohon besar. Aku masih hidup?" serunya lega. Namun tak lama kemudian, krek, dahan yang menopang patah. Tubuhnya kembali melayang, jatuh ke bawah dan terhempas ke semak lebat. Dengan susah payah ia merangkak keluar dari dedaunan. Baru saja hendak bernapas lega, ia mendengar suara gesekan aneh dari semak-semak di depannya. Cumu langsung waspada, matanya menyipit menatap ke arah suara yang mendekat. Dari semak-semak yang bergetar, sebuah cakar yang tajam mencakar tanah, meninggalkan jejak yang dalam. Cumu yang bersandar di batang pohon langsung merapatkan tubuhnya, matanya menyipit waspada. Tiba-tiba muncul seekor makhluk berbulu merah menyala dengan pola awan putih di tubuhnya. Matanya biru terang, menatap tajam, dan ada tanda bulan sabit di dahinya. Napas Cumu tercekat. "Apa? Rubah awan merah?" Cumu berdiri sambil menatap seekor rubah kecil dengan bulu merah menyala. Senyum licik muncul di wajahnya. Tangannya menggenggam pisau tajam. Ia menyebut hewan itu sebagai rubah awan merah. Rubah itu menatap balik dengan wajah polos. Sementara Cumu melangkah maju. Ia mulai memutar-mutarkan pisaunya, berusaha mengusir hewan itu agar menjauh. Rubah awan merah hanya menatapnya dengan bingung, seolah tidak mengerti maksud dari gerakannya. Akhirnya rubah itu berbalik dan berjalan pergi ke arah semak-semak, meninggalkan Cumu yang berdiri sendirian. Cumu berjalan meninggalkan tempat itu. Pikirannya bergumam bahwa jiwa hewan semacam rubah awan merah tidak pantas dianggap sebagai battle soul pet. Langkahnya tenang menelusuri jalan setapak di tengah hutan. Bayangan pepohonan memanjang menutupi tanah. Di langit yang cerah, sekawanan burung terbang bebas melintasi sinar matahari pagi. Dari atas cabang pohon, Cumu menunduk sambil menyipitkan mata. Dengan nada terkejut, ia mengenali sosok di bawah sana sebagai Mandy Monster. Di tepi sungai, seekor makhluk berwarna merah muda tampak sedang minum air. Tubuhnya dipenuhi tonjolan sisi keras dan 2 tanduk kecil di kepalanya. Mandy Monster dikenal sebagai jiwa hewan dari kerajaan binatang. Mereka merupakan petarung jarak dekat yang unggul dalam pertahanan dan kekuatan, namun memiliki kelemahan dalam hal kecepatan dan kelincahan. Suara langkah kaki terdengar, membuat Mandy Monster yang sedang beristirahat tersentak waspada. Tak jauh dari sana, seorang pemuda berambut pirang mengangkat tangannya dengan penuh tekad. Lingkaran sihir bercahaya hijau terbentuk di hadapannya. Ia berteriak lantang, mengumumkan Second Soul Pack Capture. Sorot mata Mandy Monster segera berubah, menyadari dirinya menjadi target penangkapan. Lingkaran sihir yang dipanggil pemuda itu tiba-tiba hancur berantakan. Dengan wajah panik, ia berteriak, menyadari usahanya gagal total. Mandy Monster langsung membuka mulut lebar,
menampakkan deretan gigi tajam sambil menerjang ke arahnya. Ketakutan pemuda itu berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Mandy Monster mengejarnya dengan marah. Debu mengepul di belakang langkah beratnya. Dari balik pepohonan, Cumu mengamati kejadian itu dengan tatapan datar. Ia bergumam pelan, "Idiot, jika segel jiwa gagal, maka hewan peliharaan jiwa akan menjadi marah." Dengan nada tenang, ia melanjutkan, "Akan lebih baik untuk melakukan beberapa persiapan sebelum membuat perjanjian jiwa dengan hewan jiwa." Di bawah rimbun pepohonan, Cumu tampak menyiapkan sebuah jebakan dari anyaman kayu yang digantung dengan tali. Ia menarik simpulnya dengan hati-hati, memastikan mekanisme perangkap itu dapat jatuh sewaktu-waktu. Sambil bersembunyi di balik batang pohon besar, Cumu tersenyum tipis dan berbisik, "Hewan jiwa pasti akan tertarik pada umpan ini. Hahaha." Tak jauh di depannya, sebuah fragmen jiwa hewan berwarna ungu berkilau tergeletak di tanah. Cahaya yang dipancarkannya seakan memanggil, menggoda setiap hewan jiwa untuk mendekat dan memakannya. Cumu duduk bersandar di batang pohon, wajahnya lelah sambil menggigit roti kering. Ia bergumam kesal. Setengah hari telah berlalu, bahkan tidak ada satupun hewan yang terlihat. Tiba-tiba seekor ulat hijau kecil jatuh tepat di pundaknya. Cumu menoleh cepat, lalu menangkap makhluk mungil itu dengan tangannya. Ulat itu merayap ke lengannya, tubuhnya berkilauan samar seolah mengandung energi jiwa yang unik. Cumu menurunkan ulat kecil itu ke tanah sambil memberikan sepotong roti kering. Ia tersenyum samar dan berkata pelan, "Pergi dan makanlah, terserahlah. Mungkin kau akan membawa keberuntungan untukku." Tak lama kemudian, terdengar suara ranting patah dari arah semak. Cumu yang sejak tadi menunggu segera menajamkan pandangan, matanya berbinar penuh antisipasi. Dengan nada puas ia bergumam, "Akhirnya ada sesuatu." Dari balik bayangan pepohonan, seekor rubah dengan bulu merah api perlahan melangkah keluar. Tatapannya tertuju pada fragmen jiwa berwarna ungu yang berkilau di tanah. Terpikat oleh cahaya misterius itu, rubah berbulu merah api itu menunduk dan segera melahap fragmen jiwa ungu dengan penuh nafsu. Tangan Cumu yang menggenggam tali perangkap terhenti. Matanya menatap tenang tanpa tergesa menarik jebakan. Ia menghela napas kecil lalu bergumam, "Lupakan, aku tidak akan membuang usahaku hanya untuk hewan jiwa yang lemah." Rubah itu terus berjalan santai sambil menjilat fragmen jiwa, sama sekali tak menyadari bahwa ia baru saja lolos dari jerat mematikan. 2 hari berlalu dari balik semak, Cumu mengintai dengan tatapan tajam. Pandangannya terhenti pada seekor rubah berbulu putih kebiruan. Dengan cahaya lembut berkilau di dahinya, ia menatap bingung, bergumam pelan, "Rubah bintang biru?" 4 hari berikutnya, seekor rubah lain muncul. Kali ini bulunya berwarna coklat kemerahan. Langkahnya terhenti di depan fragmen jiwa ungu yang tergeletak di tanah. Cumu yang bersembunyi hanya mendesah lelah, "Apa ini? Rubah lagi!" 7 hari setelahnya, yang muncul malah rubah lagi. Dengan langkah kikuk menghampiri fragmen jiwa itu. Cumu yang mengintai dari balik dedaunan hanya bisa terdiam, wajahnya masam sambil bergumam pelan. Dengan nada jengkel tak jelas, Cumu akhirnya meledak dengan amarah. Ia mengepalkan tangan, berteriak kesal. Wajahnya dipenuhi frustasi. "Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku masuk ke hutan rubah? Kenapa setiap saat selalu muncul rubah lain di sini?" Kemudian 10 hari pun berlalu. Ia masih bertahan di tempat yang sama. Tubuhnya terikat di atas jebakan. Tatapannya hampa menatap ke bawah. Seekor rubah berbulu abu-abu berdiri di hadapannya, terpikat pada fragmen jiwa ungu yang berkilau di tanah. Cumu hanya bisa terdiam, menghela napas tanpa kata. Rubah abu-abu itu menunduk, rahangnya menggigit erat fragmen jiwa ungu. Matanya menyala waspada, lalu dengan cepat melompat mundur berusaha kabur dari tempat itu. Cumu yang melihat kesempatan itu langsung menggerakkan tubuhnya. Dengan sigap ia melompat turun, mengepalkan tangan dan berusaha menangkapnya. Namun rubah itu gesit, tubuhnya melayang ke arah jebakan di atas. Cumu terpaksa mengejarnya sambil berteriak penuh emosi, "Sialan, jangan lari kau!" Seekor makhluk kecil hijau di pundak Cumu bergerak cepat, melontarkan tali tipis yang melingkar tepat ke kaki rubah abu-abu itu. Rubah tersebut tersentak, tubuhnya terjerat dan terjatuh ke tanah. Matanya melebar panik, berusaha melepaskan diri namun tak mampu. Cumu melangkah mendekat, dengan senyum puas ia mengangkat makhluk kecil hijau itu ke dahinya dan berkata penuh semangat, "Kerja bagus, ulat kecil. Bahkan aku tak tahu kau bisa melontarkan sutra seperti itu. Kau memang jimat keberuntunganku." Cumu mengangkat rubah abu-abu itu dengan wajah puas, lalu tertawa ringan. "Ini waktunya untuk beberapa makanan ringan," ucapnya santai. Namun senyumannya perlahan memudar, matanya membelalak, keringat dingin menetes di pelipisnya.
Ini, gumamnya kaget. Ia menatap lekat pada kening rubah itu, melihat jelas sebuah simbol berbentuk bulan perak. Dengan nada heran, ia bergumam, kenapa yang satu ini juga memiliki tanda bulan perak? Cumu termenung dengan wajah serius. Bayangan berbagai rubah dengan tanda bulan perak melintas di kepalanya. Tampaknya, semua rubah yang kutemui memiliki tanda bulan perak, gumamnya sambil menyentuh dagu, alisnya berkerut. Namun meski semuanya memiliki tanda yang sama, ia tahu jelas bahwa setiap rubah itu berasal dari spesies berbeda. Dengan nada ragu, ia berbisik, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi satu? Jangan-jangan, ia mengingat ketika ia membaca buku. Di dalam buku itu dijelaskan, batinnya lirih. Dalam bidang jiwa hewan ada situasi yang sangat langka, yang disebut sebagai spesies yang bermutasi. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan kemungkinan itu. Hewan jiwa yang bermutasi dapat terus-menerus menembus batasan, berkembang menjadi spesies yang jauh lebih kuat. Cumu menatap rubah kecil di tangannya dengan sorot mata yang penuh antusias. Senyum samar terlukis di wajahnya. Rubah kecil ini telah bermutasi beberapa kali hanya dalam beberapa hari. Ucapnya pelan namun penuh arti. Kepalan tangannya terangkat, matanya berkilat tajam. Hewan jiwa yang terus-menerus bermutasi memiliki potensi tanpa batas. Ia mengibaskan tangannya ke depan, formasi sihir muncul berputar-putar di udara. Suaranya menggema penuh tekad. Soul Pack, Capture. Cahaya kontrak jiwa membungkus rubah abu-abu itu. Cahaya kontrak jiwa menyelimuti rubah kecil itu. Cumu menatap lekat, yakin prosesnya akan berjalan mulus. Namun sepasang mata tajam, sang rubah menatap balik dengan kilau dingin. Tubuh mungilnya bergetar, lalu seketika memecahkan lingkaran sihir yang menahannya. Cumu terperanjat, sorot matanya melebar tak percaya. Rubah kecil itu menolak ikatan kontrak yang ia buat. Wajahnya seketika mengeras, urat amarahnya muncul di dahinya. Ia menggertakkan gigi, menunduk penuh amarah pada makhluk itu. Rubah kecil ini berani menolakku, ujar Cumu dengan suara bergetar menahan marah. Cumu kembali mengangkat tangannya, sorot matanya dipenuhi tekad yang membara. Aura jiwanya memancar deras, melingkari tubuhnya dengan cahaya biru yang berkilau. Ia menunduk pada rubah kecil itu, berteriak penuh keyakinan. Ia bersumpah akan menjadikannya hewan jiwa miliknya hari ini juga. Namun rubah itu kembali meronta, menolak keras ikatan yang ingin dipaksakan padanya. Waktu pun berlalu, matahari mulai terbenam di balik pegunungan. Tubuh Cumu terhuyung, napasnya memburu. Sementara rubah kecil itu terus berusaha melepaskan diri. Dengan wajah pucat dan keringat bercucuran, Cumu terangah. Hanya tersisa satu kesempatan lagi, ucapnya dengan suara lemah namun masih penuh tekad. Rubah kecil itu menjejak tanah dan berlari cepat, meninggalkan Cumu yang terhempas ke tanah. Ia terbangun dengan wajah kaget, melihat mangsanya kini berbalik menatap dengan tatapan penuh waspada. Saat rubah itu melesat ke arah hutan, Cumu langsung bangkit dan mengejarnya. Dengan napas memburu, ia berteriak, "Hei kau, jangan lari!" Langit mulai gelap, bulan sabit menggantung di atas pepohonan. Langkah Cumu terhenti di depan semak belukar yang lebat. Wajahnya mengeras, amarah dan frustasi bercampur dalam suaranya. "Sial, aku tidak percaya harus datang ke tempat ini lagi." Cumu berhenti sejenak ketika melihat rubah kecil itu meloncat masuk ke dalam semak belukar yang gelap. Matanya terbelalak merasakan firasat buruk. Rubah itu tiba-tiba terhantam, tubuh mungilnya terhempas ke tanah. Dari kegelapan, sepasang mata merah menyala menatap keluar dengan ganas. Cumu menegang, langkahnya mundur setapak, sementara ranting-ranting berduri berguncang liar. Tiba-tiba sosok raksasa menerobos keluar dari semak. Tubuhnya terbuat dari kayu, wajahnya menyerupai topeng mengerikan dengan mata merah membara. Tentakel berduri melingkar ke segala arah. Seekor tanaman iblis muncul, menggetarkan udara dengan aura mematikan. Tanaman iblis itu menghentakkan tubuh besarnya, menciptakan getaran hebat. Akar berduri melesat dari tanah, menghantam keras hingga bebatuan berterbangan. Ranting tajamnya berayun liar, menghantam tanah berkali-kali, meninggalkan retakan di mana-mana. Dengan mata merah menyala, ia terus menggeliat, meluncurkan serangan mematikan tanpa henti. Rubah kecil itu pun terkena serangan dari monster tanaman iblis itu yang membuat ia terlihat kesakitan. Cumu pun terpaksa mengangkat lengannya, bersiap menahan serangan yang mengarah padanya dengan tekad kuat di wajahnya. Akar raksasa itu menghantam tanah dengan kecepatan mengerikan. Rubah kecil terhempas ke tanah, tubuhnya nyaris tertimpa serangan mematikan itu. "Buruk!" teriak Cumu, matanya terbelalak penuh panik.
Tanpa ragu, ia melompat, menerjang badai debu dan batuan. Dengan kedua lengannya, ia meraih rubah kecil itu dan mendekap erat di dadanya. Tubuh mereka berdua berguling keras di tanah, dihantam debu pekat dan serpihan batu. Cumu menggertakkan gigi, menahan sakit, sementara pelukan pada rubah kecil itu tidak pernah dilepaskan. Meski tubuhnya sendiri remuk oleh benturan, ia tetap melindungi makhluk kecil itu dengan sekuat tenaga. Akar iblis itu tiba-tiba melilit kaki Cumu dengan kuat. Ia terangkat tinggi ke udara tanpa bisa melawan. Matanya melebar kaget melihat rubah kecil yang juga ikut terjerat dan terangkat bersamanya. Tubuh mereka berdua terombang-ambing di udara, sementara akar raksasa itu bersiap menghantamkan mereka ke tanah dengan kekuatan mematikan. Di bawah sana, debu dan batuan sudah berterbangan menunggu saat mereka dihancurkan bersama. Akar raksasa itu terus mengguncang tubuh Cumu dan rubah kecil ke udara. Dengan gigi terkatup rapat, Cumu berteriak melawan rasa sakit. Tangannya meraih tubuh rubah kecil itu, menahannya erat agar tidak terlepas. "Rubah kecil, aku tahu kau tidak ingin ditangkap oleh siapapun," ucapnya dengan suara parau. "Tapi saat ini kau terlalu lemah. Bertahan hidup di pulau ini akan sangat sulit bagimu." Tatapannya tajam penuh tekad. "Kau punya semangat untuk menjadi kuat, bukan?" lanjutnya dengan sorakan jiwa. "Aku akan membantumu berdiri di puncak dunia ini. Aku berjanji padamu, terimalah segel jiwaku." Cumu menekan telapak tangannya, memancarkan cahaya biru terang yang membentuk pola segel rumit di udara. Mata rubah kecil itu berkilat, bulan sabit di dahinya bersinar seolah merespon panggilan itu. Ia tidak melawan, justru mengangkat cakarnya dan menyentuh telapak tangan Cumu. Cahaya menyatu dalam sekejap, jiwa mereka berdua terhubung erat. Sosok rubah kecil tampak agung. Auranya memancar dan ikatan antara tuannya dan dirinya pun akhirnya terbentuk. Begitu ikatan jiwa terbentuk, cahaya bulan menyilaukan memancar dari tubuh rubah kecil. Sorotan itu menembus langit malam, membelah kegelapan, lalu jatuh seperti hujan cahaya yang menghantam akar-akar raksasa. Akar yang melilit tubuh Cumu pun terpotong seketika, terbelah oleh cahaya tajam itu. Makhluk pohon raksasa meraung keras, matanya yang merah menyala dipenuhi rasa sakit dan amarah. Namun Cumu kini terlepas, tubuhnya melayang di udara tepat di hadapan mulut menganga penuh taring tajam, siap menelan dirinya hidup-hidup. Cumu menatap lurus ke arah dalam tubuh makhluk itu. Di sana ia melihat sebuah batu hijau berkilauan. Dengan cepat ia menyadari itulah inti jiwa kelemahan sang monster. Tubuhnya berputar di udara dan ia melompat dengan tekad penuh. Tangannya terulur ke arah cahaya hijau itu. Pada saat yang sama, rubah kecil kembali bergerak, tubuh mungilnya melesat turun bagai bayangan bulan, menghantam makhluk pohon yang tengah meraung kesakitan. Serangan itu membuat tubuh raksasa itu terhuyung, membuka celah sempurna bagi Cumu. Dalam sekejap, kaki rubah kecil itu berhasil meraih inti hijau yang berkilauan di dada monster tersebut. Tubuh makhluk pohon itu mendadak kaku, lalu bergetar hebat. Energi hijau yang mengalir di seluruh tubuhnya mulai berhamburan tak terkendali. Dengan raungan terakhir, tubuh raksasa itu menghantam tanah, hancur berantakan menjadi potongan kayu besar yang dipenuhi duri. Asap mengepul memenuhi udara, sementara bulan sabit bersinar tenang di langit malam. Di atas sisa-sisa tubuh monster itu, rubah kecil berdiri anggun. Bulunya berkilau di bawah cahaya bulan, matanya memancarkan wibawa yang dingin dan tajam. Cumu menggenggam erat inti hijau yang baru saja ia rebut. Sorot matanya berbinar puas. "Itu adalah soul core dari duri iblis. Panen yang bagus," ujarnya dengan nada lega. Tanpa ragu ia melemparkan inti itu ke arah temannya. "Rubah kecil, tangkap!" Benda bercahaya hijau itu melayang di udara dan rubah kecil menoleh cepat. Matanya terbelalak terkejut sebelum berusaha menyambutnya. Cumu terperanjat, matanya melebar penuh amarah. Dengan suara lantang ia berteriak, menuntut penjelasan. "Bajingan, siapa itu?" Dari balik kegelapan, seorang pemuda berambut pirang muncul dengan senyum sinis di wajahnya. Di tangannya ia memegang inti hijau yang seharusnya menjadi milik Cumu. Di bawah kakinya, seekor makhluk berbentuk serangga besar merayap. Matanya merah menyala, seakan siap menyerang kapan saja. Pemuda itu berdiri angkuh, jelas menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai kawan. Kedua pemuda itu kini saling berhadapan. Cumu menatap tajam, tangannya terkepal lalu berseru lantang, "Zhang Luo, itu milikku." Namun, Zhang Luo hanya menyeringai sinis. Dengan nada mengejek, ia menjawab, "Milikmu? Kau pikir rubahmu bisa melawan iblis tingkat 2 ini?" Tangannya terangkat, menampakkan 3 inti jiwa berkilau, hijau, kuning, dan orange. Mata Cumu membelalak saat melihat salah satunya. "Itu
Inti jiwa atribut hewan ini, serunya dalam hati penuh keterkejutan. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangan menghentikan lawannya. "Sebentar," teriaknya keras. Cumu menatap dingin dan berkata tegas, "Aku tidak mau inti jiwa iblis itu, tapi aku punya atribut inti jiwa serangga yang kau butuhkan, dan kau mempunyai atribut inti jiwa binatang yang aku butuhkan." Cumu melanjutkan perkataannya, "Kenapa kita tidak bertarung saja? Kalau aku menang, kau harus memberikan inti jiwa atribut hewan itu. Kalau aku kalah, akan kuberikan inti jiwa serangga ini padamu." Mendengar itu, Zhang Luo menjawab, "Kau mau membuat kesepakatan denganku? Aku bisa membunuhmu sekarang juga." Namun Cumu tetap tenang, sorot matanya tajam penuh keyakinan. "Dekon melarang kita untuk bertarung secara rahasia, tapi kita bisa bertarung di depan para penduduk. Apa kau berani melanggar perintahnya?" Perkataan itu membuat senyum congkak Zhang Luo sedikit goyah. Terkejut dengan keberanian Cumu menantangnya secara terbuka, Zhang Luo meludah ke tanah dengan wajah penuh meremehkan. "Cih!" serunya singkat, nada suaranya jelas penuh ejekan. Lalu ia menyeringai lebar, menatap tajam ke arah Cumu. Dengan nada penuh kesombongan, ia menegaskan, "Kuberi kau 2 hari untuk menghabiskan saat-saat terakhir bersama rubah itu." Ucapan itu bagai ancaman yang menusuk. Cumu hanya berdiri diam, tubuhnya tegak di bawah langit malam. Tapi sorot matanya menyala dingin. Kata-kata Zhang Luo bukan hanya menyinggung dirinya, melainkan juga merendahkan ikatan antara dirinya dan sang rubah. Malam itu suasana di dalam rumah kecil begitu tenang. Cumu duduk sambil membuka sebuah buku tebal. Matanya fokus menatap lembaran yang penuh dengan catatan mengenai berbagai jenis spirit beast. Ketika matanya berhenti pada satu halaman, ia bergumam pelan namun penuh ketertarikan. Tak lama, Ting Yu yang berambut merah masuk sambil menggendong rubah kecil. Senyum kagumnya begitu jelas saat melihat hewan mungil itu. Ia berseru riang, "Rubah bulan yang sangat cantik." Keduanya lalu duduk di meja. Cahaya lilin menambah kehangatan suasana saat mereka memperhatikan rubah kecil yang nampak jinak. Ting Yu kemudian menoleh ke arah Chungmu dengan rasa penasaran. "Ngomong-ngomong, apa kau sudah menamainya?" tanyanya sambil membelai bulu halus sang rubah. Cumu terdiam sejenak, mengusap dagunya sambil berpikir. "Aku belum memberinya nama. Kira-kira apa yang cocok?" Gumamnya menatap Ting Yu seakan meminta pendapat. Cumu menatap rubah kecil itu dengan penuh arti. Ia teringat sebuah senjata legendaris bernama Moshi. Indah dan lembut saat diam, namun tajam serta mematikan saat bergerak. Dengan senyum tipis, ia berkata pelan, "Kau mengingatkanku pada senjata itu, jadi mulai sekarang namamu adalah Moshi." Rubah kecil itu tampak bersemangat, matanya bersinar terang sambil mengeluarkan suara riang. Melihat reaksi tersebut, Ting Yu menangkupkan kedua tangannya dengan gembira. Sepertinya dia sangat suka, serunya dengan senyum lebar. Sementara itu, Cumu kembali membuka buku catatannya, jemarinya menelusuri halaman demi halaman, seakan ingin mencari lebih banyak pengetahuan untuk masa depan dirinya dan juga Moshi. Di hadapannya, buku itu menampilkan penjelasan tentang rubah bulan, makhluk tipe iblis dengan kemampuan terbatas. Senjatanya adalah cakar dengan pertahanan lemah, serta mata yang mampu menggoyahkan tekad lawan. Namun di level rendah, hanya 2 atau 3 teknik saja yang bisa dipakai untuk menyerang, sangat terbatas. Cumu membaca dengan seksama, ekspresinya datar namun matanya menunjukkan keseriusan. Level rendah, kemampuan menyerangnya sangat terbatas, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba suara Ting Yu memecah lamunannya. Ia menatap Cumu dengan penuh keraguan. "Apa kau yakin ingin memakai rubah bulan ini untuk menantang Lipan Zhang Luo?" tanyanya. Namun tanpa ragu sedikit pun, Cumu mengangkat kepalanya dan menjawab tegas, "Ya." Ting Yu menatap Cumu dengan wajah serius, suaranya meninggi penuh kekhawatiran. Ia berkata kalau cakar rubah bulan tidak bisa menembus kulit keras Lipan Zhang Luo. Bukankah itu sangat berbahaya? Namun Cumu justru mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, wajahnya santai meski tubuhnya masih penuh perban. Dengan nada ringan, ia menegaskan, itulah kenapa ia akan melatihnya selama 2 hari ini. Ting Yu terdiam sejenak, lalu wajahnya memerah. Senyum tipis muncul bersamaan dengan sorot mata yang ragu namun penuh perhatian. Dengan suara lembut ia bertanya, "Apakah Cumu ingin ia menemaninya besok?" Tapi Cumu tidak menjawab, ia langsung tidur dan Ting Yu hanya menghela napas. Rubah bulan kecil juga terbaring pulas.
Ting Yu menatapnya dengan ragu. Dalam hati ia bergumam, ia tidak tahu apa yang dipikirkan Cumu saat memilih rubah bulan yang nampak lemah itu. Namun tatapannya segera berubah, senyum merekah di wajahnya. Pipinya memerah dan matanya berbinar penuh hati. Dengan nada penuh semangat, ia berteriak dalam hati, Mosi sangat imut. Keesokan harinya, Cumu membawa Mosi ke dalam hutan. Sinar matahari menembus pepohonan tinggi, menemani langkah mereka menuju tempat latihan. Dengan penuh semangat, Cumu menilai perkembangan Mosi. Ia mengakui kecepatannya sudah bagus, namun yang perlu ditingkatkan kini adalah kekuatan serangan. Cumu lalu memberi aba-aba, meminta Mosi menggunakan serangan cakar. Rubah bulan itu melompat ke depan dengan gesit. Cakarnya terulur tajam lalu menerjang batang pohon dengan hantaman penuh tenaga. Cakar Mosi menghantam batang pohon, meninggalkan goresan panjang yang dalam. Cumu mengamati dengan seksama lalu menurunkan tangannya dari wajahnya sambil memberi instruksi singkat. Ia menyuruh Mosi untuk melanjutkan. Dengan kecepatan luar biasa, rubah bulan itu kembali melompat, berkali-kali mencakar batang pohon dari berbagai arah, meninggalkan jejak serangan yang memenuhi seluruh permukaan kayu. Terlihat cakar Mosi terluka dan berdarah akibat terus-menerus mencakar batang pohon yang keras. Ia meringis kesakitan sambil mengeluarkan suara pelan. Cumu memperhatikannya dengan tatapan tajam seakan menimbang kondisi Mosi. Namun alih-alih menghentikan latihan, ia malah memberi perintah tegas sambil menunjuk pohon tersebut. Lanjutkan sampai pohon ini tumbang. Mosi menatap tuannya dengan mata sedikit cemas, tapi jelas bahwa latihan keras ini adalah bagian dari proses untuk menguatkan dirinya. Mosi terus mencakar batang pohon meski cakarnya berdarah dan tubuhnya gemetar. Luka demi luka semakin terlihat di kakinya, namun ia tetap bertahan sesuai perintah Cumu. Waktu berlalu, matahari perlahan tenggelam, langit berubah jingga kemerahan. Dengan napas terengah dan sorot mata penuh tekad, Mosi mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan terakhir. Suara retakan keras terdengar. Batang pohon yang kokoh itu akhirnya roboh dengan dentuman berat. Cumu berdiri tak jauh dari situ menyaksikan keberhasilan Mosi. Dengan ekspresi tenang, seolah dalam hatinya ia sudah tahu rubah bulan kecil itu mampu melakukannya. Cumu mengepalkan tangannya ke udara sambil berseru penuh semangat. Hebat! Melihat Mosi berhasil merobohkan pohon meski penuh luka, ia lalu menunduk, menepuk lembut kepala rubah bulan kecil itu yang terengah-engah kelelahan. Dengan suara hangat ia berkata, Mosi, kembalilah ke ruang hewan roh dan beristirahatlah. Cahaya biru kehijauan menyelimuti Cumu saat ia mengaktifkan ruang Fate-nya. Narasi menjelaskan bahwa seorang Soul Pet Master mempunyai ruang pet terpisah setelah membuat perjanjian dengan hewan rohnya. Di dalam ruangan itu, hewan roh bisa sembuh lebih cepat dibandingkan jika berada di dunia biasa. Sambil menatap langit senja, Cumu bergumam sendiri. Kudengar ada beberapa tanaman obat bagus di gunung dan akan kucoba untuk menemukannya. Malam hari di dalam rumah kayu sederhana, Cumu terlihat sedang menumbuk ramuan di sebuah mangkuk tanah liat. Tangannya masih penuh perban. Ting Yu menatapnya dengan cemas dan bertanya, apa kau tidak apa-apa? Cumu tersenyum tenang sambil menjawab, ini cuma luka kecil saat mengumpulkan tanaman. Ting Yu penasaran, lalu menunjuk ramuan tersebut. Obat apa ini? Cumu menatap cairan biru pekat di mangkuk dan menjelaskan, obat Dark Blue, obat penyembuh ajaib untuk hewan roh. Ini akan membantu cakar Mosi untuk tumbuh kembali, bahkan cakarnya akan lebih tajam. Di sampingnya, Mosi terlihat terbaring lelah dengan tenang, matanya setengah terpejam. Cumu tersenyum tipis penuh keyakinan, Mosi akan menjadi lebih kuat. Keesokan harinya terlihat kondisi Mosi sudah pulih. Mosi berdiri dengan aura biru kehijauan yang menyelimuti tubuhnya. Matanya bersinar tajam penuh kekuatan baru. Cakarnya yang sebelumnya terluka kini tumbuh kembali, lebih panjang, tajam, dan berkilauan emas. Dengan satu gerakan cepat, ia menggores tanah hingga retak dan menimbulkan jejak dalam. Cumu mengangkat Mosi tinggi-tinggi dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan sambil tertawa. Cakarmu sudah mencapai tahap terakhir. Ting Yu muncul dengan senyum lega, mengatakan bahwa Mosi sudah sembuh dengan baik dan Zhang Luo telah menunggu di luar. Mendengar itu, Cumu mengepalkan tangannya, matanya menyala penuh tekad. Dengan nada dingin namun yakin, ia berkata dalam hati, inilah waktunya memberi mereka pelajaran. Suasana pun berpindah keluar
Puluhan orang sudah berkumpul di lapangan desa, berdiri rapih menghadap ke depan. Di antara kerumunan terlihat seorang pria berambut pirang yaitu Zhang Luo berdiri dengan penuh percaya diri. Tak jauh dari sana seorang pria berjubah hitam dengan lambang emas dan kacamata hitam memegang sebuah kitab tebal. Dialah Dekon Zhengze, sosok yang nampak memimpin jalannya acara. Beberapa orang mulai berbisik, heran mengapa Cumu belum juga muncul. Mereka mencibir, menyebut hewan rohnya hanyalah seekor rubah lemah dan menduga ia akan dipermalukan di depan semua orang. Seorang pria berambut panjang menatap ke depan dengan wajah serius, lalu berkata tenang bahwa Cumu akhirnya sudah datang. Zhang Luo tersenyum, meremehkan, menoleh pada orang di sampingnya. Dengan nada penuh percaya diri, ia berkata, tidak perlu khawatir, rubah lemah itu akan dikalahkan hanya dalam 3 gerakan. Cumu berjalan dengan langkah mantap diikuti Ting Yu di sisinya. Keduanya menatap lurus ke arah kerumunan yang menunggu. Di depan seorang pria berambut panjang berdiri dengan tenang. Di belakangnya seekor ular besar melingkar menatap tajam penuh ancaman. Dialah Zhu Qing, pemilik hewan roh ular tingkat tinggi, setara dengan tingkat ke-6. Cumu dan Ting Yu menatapnya dengan penuh kewaspadaan, menyadari betapa berbahayanya lawan yang akan dihadapi. Saat itu Dekon Zhengze menutup kitab tebal di tangannya dengan suara keras menandai dimulainya pertarungan. Dekon Zhengze melangkah ke tengah arena dan dengan suara tegas ia memerintahkan semua yang tidak berkepentingan untuk menyingkir. Kerumunan pun mundur, menyisakan lapangan luas di tengah. Zhang Luo maju dengan penuh percaya diri, senyum sinis terlukis di wajahnya. Tangannya terangkat, energi hijau berputar membentuk pusaran bersiap memanggil hewan rohnya. Cumu pun melangkah ke depan tanpa gentar, matanya tajam, bibirnya menyungging senyum tipis. Ia mengangkat tangannya, simbol sihir muncul dan energi biru kehijauan berputar. Tanda ia juga memanggil hewan rohnya. Pertarungan pun resmi dimulai. Seekor hewan roh berbentuk serangga besar dengan cangkang tebal melesat maju. Cakarnya yang tajam menghantam keras ke arah Mosi. Dengan penuh percaya diri, Zhang Luo memerintahkan serangannya. Cumu terkejut melihat serangan cepat itu. Ia segera berteriak lantang, memerintahkan Mosi untuk menghindar secepat mungkin. Mosi dengan gesit melompat menghindari serangan kaki tajam hewan roh serangga itu. Dengan tenang namun tegas, Cumu segera memberi perintah, berlari lingkaran Mosi. Mosi langsung melesat, membentuk lintasan cepat mengitari lawannya. Tubuh mungilnya yang lincah meninggalkan bayangan samar, membuat serangga raksasa itu sulit mengunci target. Hewan roh berbentuk kelabang besar itu berusaha membalikan tubuhnya, kaki-kakinya menghentak tanah dengan keras. Namun pergerakannya jauh lebih kaku dibanding kecepatan Mosi. Dalam sekejap Mosi melompat ke tubuh lawan dan cakarnya yang tajam, ia mencakar keras bagian kepala kelabang raksasa itu, meninggalkan goresan berdarah pada cangkang yang kokoh. Zhang Luo terlihat geram. Dengan wajah tegang ia segera berteriak lantang, memerintahkan kelabang raksasanya untuk masuk ke tanah dan melancarkan serangan kejutan. Tanah bergetar hebat, tubuh besar kelabang itu menghilang masuk ke dalam tanah, menyisakan debu dan lubang besar. Mosi yang lincah tiba-tiba berhenti, telinganya terangkat. Tubuhnya menegang penuh kewaspadaan, tanda ia menyadari sesuatu yang aneh sedang mendekat dari bawah tanah. Di sisi arena, Ting Yu berseru keras memperingatkan Cumu. Ia mengatakan bahwa jika Mosi sampai terkunci oleh 10 kaki kelabang itu, maka pertarungan akan berakhir dengan kekalahan. Namun dengan senyum tenang, Cumu justru memberi perintah berbeda. Berhenti Mosi, ujarnya mantap, seolah sudah menyiapkan strategi menghadapi serangan bawah tanah tersebut. Ting Yu berteriak lantang, menegur Cumu yang tidak mengikuti peringatannya. Namun Cumu tetap tenang, ia memejamkan mata dan mengaktifkan tekniknya. Penglihatan Soul Power. Dalam sekejap, bayangan merah kelabang raksasa yang bersembunyi di bawah tanah terlihat jelas dalam pandangannya. Mosi pun berdiri siap mengikuti perintah Cumu, menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Dengan mata tajam, Cumu berteriak lantang, Mosi, lompat ke kanan. Seketika Mosi melesat, menghindari serangan mendadak kelabang raksasa yang menyembur keluar dari tanah. Tubuh mungilnya berputar lincah di udara, menginjak tubuh lawan sebagai tumpuan. Cakar Mosi berkilau tajam, lalu dengan kecepatan kilat ia mencakar keras bagian kepala kelabang itu. Suara robekan bergema meninggalkan luka panjang pada cangkang yang dikenal sangat keras. Sorak dan teriakan terkejut pun terdengar dari para penonton. Hewan roh kelabang itu meraung marah, sementara Mosi sudah mendarat dengan sigap, berdiri gagah di hadapan musuhnya. Zhang Luo berdiri dengan wajah penuh keyakinan. Ia mengejek, percuma,
Kulit Lipanku sudah dikeraskan, rubah kecilmu tidak akan mampu melukainya. Namun Mosi hanya berdiri tenang, seolah tidak gentar sedikit pun. Zhang Luo kembali berteriak penuh amarah, "Bunuh rubah itu!" Namun tiba-tiba tubuh Lipan itu mengeluarkan begitu banyak darah karena serangan Mosi sebelumnya. Darah memercik, tubuh Lipan itu terhuyung ke belakang. Mosi mendarat anggun dengan tatapan tajam, sementara Zhang Luo terbelalak kaget. "Apa? Tidak mungkin," serunya dengan wajah pucat. Tak percaya bahwa serangan Mosi mampu menembus pertahanan Lipannya yang sekeras baja. Zhang Luo berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia memegangi kepala dengan wajah penuh putus asa sambil berbisik seolah kehilangan harapan. Air mata menetes di pipinya, matanya merah menahan amarah, giginya terkatup rapat, tangan kanannya menggenggam sebilah pisau yang berkilat tajam. Dengan teriakan penuh dendam, ia melompat maju sambil mengacungkan pisau itu. "Akan kubunuh kau, Cumu!" Cumu berdiri tenang di kejauhan, menatap dingin tanpa bergeming sedikit pun. Zhang Luo berlari cepat menggenggam pisau di tangannya, lalu mengayunkannya tinggi-tinggi dengan penuh amarah. Namun sebelum serangan itu mendarat, Mosi melompat gesit ke depan, cakar tajamnya menghantam keras, membuat pisau terlepas dari genggaman Zhang Luo. Dalam sekejap, cakar Mosi menyayat lengan Zhang Luo, darah memercik dan teriakan kesakitan keluar dari mulutnya. Cumu berdiri tegap bersama Mosi di sisinya. Dengan tatapan tajam, ia berkata tegas, memperingatkan Zhang Luo bahwa satu langkah lagi berarti kematian. Zhang Luo terdiam, napasnya terengah dan keringat membasahi wajahnya. Matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Tiba-tiba ia merogoh sesuatu lalu melemparkan 2 buah kristal sambil berseru menyuruh Cumu untuk mengambilnya. Beberapa anak lain mendekat menatap heran. Ketika Cumu akan pergi, sebuah suara terdengar. "Kau mau pergi?" Ternyata suara itu adalah Zhu Qing. Zhu Qing berdiri dengan sorot mata dingin. Api membara di belakangnya, menandakan kekuatan yang siap dilepaskan. Ia merentangkan tangan, membentuk lingkaran sihir yang bersinar, lalu berseru lantang memanggil sosok mengerikan. Dalam sekejap, seekor ular raksasa muncul dengan tubuh bersisik berkilau, melilit udara sambil mengeluarkan aura mematikan. Anak-anak yang menyaksikan terkejut, mata mereka membelalak tak percaya. Tak jauh dari sana, Zheng Ze muncul dalam keheningan, berdiri sambil menatap tajam ke arah Zhu Qing. Gadis berambut merah menatap kaget. Zhu Qing lalu berkata, "Beraninya kau Cumu berbuat itu di hadapan Dekon." Cumu memandang ular raksasa yang baru saja dipanggil. Wajahnya tegang. Ia bergumam panik, menyadari bahwa makhluk itu adalah ular Scarlet tingkat tinggi. Mosi berdiri di sisinya menunduk dengan sikap waspada. Zhu Qing melangkah maju, tangan kanannya terulur mengendalikan sang ular. Makhluk buas itu mendesis ganas, tubuhnya melilit dan matanya menyala dengan aura mengancam. Cumu menoleh cepat, matanya membelalak melihat ular raksasa yang mendekat. Ia berseru kaget, tubuhnya tegang bersiap menghadapi ancaman. Kerumunan anak-anak menjerit, beberapa menutup mulutnya tak percaya. Salah satu dari mereka berteriak panik, menunjuk ke arah Zhang Luo. Zhang Luo sendiri jatuh berlutut, wajahnya pucat ketakutan, memegangi dadanya sambil menjerit kesakitan. Rasa takut membuat suaranya pecah, berulang kali berteriak histeris, seolah seluruh keberaniannya runtuh. Di sisi lain, Zhu Qing melangkah cepat, wajahnya serius, bergegas menghampiri Zhang Luo. Zhu Qing memegang bahu Zhang Luo dengan panik, berteriak menanyakan apa yang terjadi. Tiba-tiba sesuatu mencengkram Zhang Luo dan menghempaskan Zhu Qing menjauh. Aliran berputar membentuk pusaran yang menelan Zhang Luo. Ia menjerit ketakutan, memohon tolong. Suaranya semakin lemah saat tubuhnya ditarik ke dalam pusaran. Di kegelapan, sosok Nightmare muncul, berdiri mengintai di hadapan Zhang Luo yang tak berdaya. Zhang Luo berteriak kesakitan saat cengkraman Nightmare menghancurkan lehernya. Energi gelap menyelimuti tubuhnya, membuat semua yang melihat gemetar ketakutan. Seorang murid berteriak panik, menunjuk sambil berkata bahwa itu adalah Nightmare. Di tengah kerumunan, Cumu hanya bisa menatap serius, sementara Tingyu terlihat syok menyadari apa yang terjadi. Zhu Qing menggertakkan gigi dan berkata dengan nada berat bahwa Nightmare baru saja naik setingkat. Pria berjubah hitam menatap tajam dan berkata dengan suara dingin, "Soul power dia tidak cukup untuk menaikkan level Nightmare itu, jadi dia akan melahap jiwanya." Tubuh Zhang Luo pun terjatuh, badannya kering seperti semua kehidupan telah diserap
oleh Nightmare. Nightmare mengeluarkan raungan mengerikan mencabik udara dengan aura yang kian menguat. Wujudnya nampak semakin besar dan menakutkan. Tanda kekuatannya melonjak setelah menelan jiwa korbannya. Ular raksasa mendesis ganas, melilit tubuhnya dengan tatapan penuh ancaman. Di sisi lain, Moshi berdiri kaku. Bulunya berdiri menatap lawan dengan amarah yang membara. Beberapa murid berteriak histeris. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Salah satu dari mereka berteriak putus asa. Apa kita akan mati di sini? Tiba-tiba suasana berubah ketika sosok pria berjubah hitam muncul di arena, berjalan dengan tenang sambil membawa sebuah piring emas di tangannya. Kemunculannya membuat semua orang menoleh kaget, bahkan Nightmare bereaksi dengan tanda seru, seolah merasakan aura yang berbeda. Zhengze melangkah maju dengan tenang, wajahnya datar namun sorot matanya tajam. Ia mengangkat piring emas itu tinggi-tinggi lalu melantunkan mantra asing dengan suara yang bergema tegas. Simbol-simbol bercahaya muncul di permukaan piring, berputar cepat membentuk lingkaran sihir. Dari dalam cahaya itu, sebuah tangan hitam raksasa muncul mencengkram udara dan menekan tubuh Nightmare yang meraung kesakitan. Cahaya sihir semakin kuat, Nightmare terserot masuk ke dalam pusaran yang terbentuk di atas piring emas. Dalam sekejap semuanya lenyap, hanya menyisakan asap tipis yang mengepul dari permukaan piring. Zhengze menurunkan tangannya, lalu menatap dingin ke arah para anak-anak yang masih gemetar. Dengan suara tegas ia berkata, "Semuanya bubar, tidak akan ada duel lagi sampai tes selesai." Kerumunan pun saling pandang, wajah mereka pucat perlahan, mereka mulai meninggalkan arena. Di antara mereka, King Zhu mendecak kesal, menatap tajam sambil berteriak, "Sialan!" King Zhu melangkah maju dengan wajah penuh amarah, suaranya menggema lantang memanggil Chumu. Ia mengepalkan tinjunya lalu berteriak geram, "Aku akan membalas dendam atas kematian Zhang Luo. Saat aku bertarung denganmu, kau akan ditelan oleh ular Scarletku." Chumu berhenti, menoleh dengan tatapan tajam. Ia menjawab dingin, "Kita lihat saja, siapa yang akan mati." Wajah King Zhu semakin merah karena murka. Ia meraung dengan suara penuh kebencian, "Chumu!"